ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain dan kita sampai di halaman 7, Tarjamatur Raziyaini warrawi anhuma. Tarjamah itu artinya biografi. Biografi dari dua orang, Ar-Razi warrawi anhuma, dan orang yang meriwayatkan akidah keduanya. Wa hadhihi al-aqidatu hiya maqulatul imamaini ar-raziyaini. Wa hadhihi ini al-aqidatu, akidah ini, dia adalah maqulatul imamaini ar-raziyaini, adalah merupakan ucapan makalah dari dua orang imam, dua-duanya itu dari negeri Roy. Dari negeri Roy. Negeri Roy itu ada di Iran kalau sekarang. Padahal dulu Iran itu merupakan salah satu pusat kebudayaan Islam yang banyak sekali menghasilkan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Tetapi Iran di zaman sekarang menjadi pusat kesyirikan, menjadi pusat bid'ah, menjadi pusat kesesatan. Di negeri Iran itu banyak sekali kuburan-kuburan yang disembah. Ya, bahkan kotoran dari imam, dari ayatullah yang mereka yakini sebagai pemimpin agama mereka itu dijadikan ajang untuk gulung. Kalau di tempat kita orang rebutan kotoran kebo, kalau di sana rebutan kotoran orang. Dan mereka merangkak untuk mendatangi kotoran itu karena meyakini kotoran itu mengandung barokah. Dan itu nyata. Dan di negeri Iran setiap tahun mengadakan peringatan Asyura. Isinya para laki-laki berkumpul bertelanjang dada lalu memukuli badan-badan mereka dengan rantai, dengan pisau, dengan golok sampai berdarah-darah. Antum bisa cek di YouTube peringatan Asyura di Iran. Nanti akan muncul banjir darah. Ya. Pusat nikah kontrak dunia itu ada di Iran, yang mengajari orang Islam untuk melakukan apa? Nikah kontrak, menikah hanya 1 malam, menikah hanya 2 malam, hanya 3 hari, 1 pekan. Begitu tok. Itu sama dengan perzinahan. Al-awwalu, yang pertama, huwa Abu Zur'ah, adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah yang berasal dari negeri Roy. Wathani Abu Hatim Ar-Razi. Warrawi anhuma, dan yang merawi, menjadi perawi dari keduanya, yang meriwayatkan akidah Ar-Raziyain ini adalah Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Abdurrahman anaknya Abu Hatim. Abu Hatim itu yang kedua itu, yang pertama kan Abu Zur'ah, yang kedua Abu Hatim. Nah, yang merekam akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah itu adalah anaknya Abu Hatim, namanya Abdurrahman, atau lebih terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim artinya anaknya Abu Hatim, ai Ibnu Tsani minhuma, yaitu Ibnu Tsani minhuma, dia adalah anak dari orang kedua, dari keduanya. Rahimahumullahu ta'ala jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Tarjamatu Abi Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, biografi dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Huwa Ubaidullah Ibnu Abdul Karim Abu Zur'ata, namanya adalah Ubaidillah bin Abdul Karim. Abu Zur'ah kunyahnya. Min biladir Rai, dari negeri Rai. Al-imamu, dia seorang imam, Sayyidul Huffaz, yang dia adalah pemimpinnya para penghafal hadis. Kama qala Az-Zahabi fi Siyar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Wa fihi, dan di dalam kitab Siyar itu jilid yang ke-13 halaman 70 disebutkan, qala al-Hafidz Abu Ahmad ibnu Adi. Al-Hafidz Abu Ahmad bin Adi mengatakan,
Sami'tu abi yaqulu, aku mendengar ayahku berkata, kuntu birai, dahulu aku ada di negeri Rai di Iran, wa ana ghulamun fil bazazin, dan aku waktu itu masih muda belia. Fahalafa rajulun bitalaqi imra'atih, lalu ada seorang lelaki yang bersumpah untuk menceraikan istrinya. Anna Aba Zur'ata yahfadhu mi'ata alfi hadis, bahwasanya Abu Zur'ah itu telah hafal 100.000 hadis. Itu waktu masih kecil ya. Ketika sudah dewasa lebih banyak dari itu. Fadhahaba qaumun ana fihim, lalu pergilah kaum dan aku ada di dalam rombongan itu. Ila Abi Zur'ah fasa'alnahu, pergi kepada Abu Zur'ah dan kami bertanya kepadanya. Faqala ma hamalahu 'alal halifi bit talaq. Dia berkata, apa yang membuat lelaki tadi bersumpah untuk mentalak istrinya? Qila qad jaral ana minhu dzalik, dikatakan itu sekarang sudah terjadi darinya hal itu. Faqala Abu Zur'ah mengatakan, liyumsik imra'atahu, hendaknya ia menahan istrinya, ya, jangan menceraikannya. Fa innaha lam tatluq alaihi au kama qala, karena ia tidak minta atau sebagaimana ia katakan. Wa kanat wafatuhu, adalah wafatnya beliau sanata pada tahun mi'ataini wasittina wa arba'ah wasittin, pada tahun 264 Hijriyah, bitta'un, di ta'un. Walahu qissatun ajibah, dan dia memiliki kisah yang ajaib inda wafatihi, tatkala kematiannya. Wadzalika, dan itu anna tilmidzaini lahu, ada dua orang murid beliau, tadzakara hadits talqinil mayyit, yang saling mengingatkan hadis tentang mentalqinkan mayit. Jadi Abu Zur'ah Ar-Razi ini sudah sekarat, mau meninggal dunia, lalu ada dua muridnya itu sedang berdiskusi tentang hadis mentalqinkan mayit. Wa huwa yahtadiru indal mauti, sementara Abu Zur'ah Ar-Razi itu sedang sakaratul maut. Wala'allahuma arada talqinahu, dan barangkali saja kedua muridnya itu ingin mentalqinkan gurunya yang sekarat maut tadi itu. Jadi Abu Zur'ah sedang sekarat, ada dua orang muridnya di situ, itu sedang berdiskusi tentang hadis talqin. Hadis talqin itu sanadnya gimana, itu redaksinya seperti apa ya? Karena keduanya ingin mentalqin gurunya yang sedang sekarat itu. Walakinnahuma khajala minhu, akan tetapi keduanya malah rame karena berdiskusi tentang hadis talqin mayit tadi. Fasabaqahuma rahimahullah ilal hadithi bi isnadih, lalu kemudian beliau justru mendahului kedua muridnya di dalam menyebutkan hadis talqin mayit lengkap dengan sanadnya. Wa dzalika fima tarjamalahu Abdurrahman ibnu Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil, dan itu sesuai dengan apa yang dituliskan biografinya oleh Abdurrahman bin Abi Hatim di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Qala, ia berkata, sami'tu abi yaqulu, aku mendengar ayahku berkata, mata Abu Zur'ata mat'unan mabtunan, mata telah mati Abu Zur'ata, Abu Zur'ah itu mat'unan karena penyakit ta'un, itu penyakit yang menular. Mabtunan, dan penyakit sakit perut. Ya'ruku jabinuhu fin naza', ini jidatnya itu berkeringat dingin ketika beliau sedang sakaratul maut. Faqultu li Muhammad bin Muslim, lalu aku mengatakan kepada Muhammad bin Muslim, ma tahfadhu fi talqinil maut la ilaha illallah, apa yang kamu hafal tentang mentalqinkan mayit la ilaha illallah? Faqala Muhammad ibnu Muslim, Muhammad bin Muslim mengatakan, yurwa an Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Famin qabli an yastatimma, sebelum Muhammad bin Muslim menyelesaikan ucapannya, rafa'a Abu Zur'ata ra'sahu, Abu Zur'ah yang sedang sakarat itu mengangkat kepalanya, padahal dia sedang sakarat. Begitu mendengar ada hadis yang mau disebutkan, dia mengangkat kepalanya. Wa huwa fin naza', sedangkan dia sedang sakaratul maut. Faqala, dan dia mengatakan, rawa Abdul Hamid ibnu Ja'far
an Salih bin Abi Arib, an Katsir bin Murrah, an Muadzin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zur'ah menyebutkan sanad dari hadis tersebut sampai bersambung kepada Nabi. Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Fasaral baitu dajjatan bibuka iman hadar. Lalu seisi rumah itu kemudian menangis karena Abu Zur'ah sudah meninggal dunia. Jadi ucapan terakhir yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah adalah hadis Nabi lengkap dengan sanadnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu meninggal dunia. Ini wong arep mati loh. Orang yang mau meninggal dunia masih mengoreksi ya orang yang sedang belajar hadis. Begitulah kehidupan para ulama kita. Tapi orang yang tidak bersinggungan dengan ilmu, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya dia akan mati dan mengingat apa yang menjadi kebiasaan dia. Ada saya punya tetangga mati meninggal dunia, ucapan terakhirnya dia mengatakan le pitike jago ki aja tok dol, kuwi nek tarung menangan le. Lalu mati. Nah, meninggal dunia dalam keadaan apa? Menyebutkan hobinya, yaitu adu ayam, naudzubillah min dzalik. Syattani baina musyarriqin wa mugharribin. Sirta musyarriqatan wa sarat mugharriban. Syattani baina musyarriqin wa mugharribin. Kamu berjalan ke timur, dia berjalan ke barat. Teramat sangat jauh sekali perbedaan antara timur dengan barat. Antara orang ahli maksiat dengan orang menyibukkan dirinya dengan ilmu dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Ibnu Abi Hatim. Kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan, sami'tu Ahmad bin Ismail bin Ammi Abi Zur'ata yaqulu, aku mendengar Ahmad bin Ismail Ibnu Ammi Abi Zur'ah, anak pamannya Abu Zur'ah. Anak pamannya Abu Zur'ah berarti siapa itu? Anak paman itu berarti apa? Anak paman itu berarti saudara sepupu. Orang Jawa bilang nak dulur. Anake sedulur, itu namanya nak dulur. Ya. Aku mendengar anak pamannya Abu Zur'ah berkata, sami'tu Abu Zur'ah yaqulu fi maradihi alladhi mata fi. Sami'tu, aku mendengar Abu Zur'ah yaqulu, dia berkata, fi maradihi, di dalam sakitnya, alladhi yang mata fihi, dia mati dikarenakan sakit itu. Artinya sakitnya yang terakhir kali. Apa dia kata? Allahumma inni ashtaqu ila ru'yatika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku ashtaqu sangat rindu ila ru'yatika, untuk melihat kepada engkau. Fa in qala li, jika dikatakan kepadaku, bi ayyi amalin ishtaqta ilayya, dengan amal apa kau engkau mengaku rindu kepadaku? Qultu, aku akan mengatakan bi rahmatika ya Rabb, aku berharap bisa melihat wajahmu dikarenakan kasih sayangmu wahai Tuhanku. Artinya apa? Meskipun beliau hafal ratusan ribu hadis, beliau tidak membanggakan hafalannya, tidak membanggakan ibadahnya, tidak membanggakan ilmunya. Tapi saya rindu kepada Allah. Ya, kok kamu bilang bisa ngerindu? Apa yang membuat kamu merasa pede untuk bertemu denganku? Kalau dikatakan seperti itu, maka aku akan menjawab, karena belas kasih sayangmu wahai Rabb. Itu sikap seorang muslim yang seharusnya dia tidak membanggakan hafalannya, tidak membanggakan ilmunya, tidak membanggakan pengajiannya ratau pedot. Ya, meskipun sampai pengajian tidur, tetapi dia tidak pernah membanggakan. Karena tidak ada orang masuk surga karena amalnya, tapi orang masuk surga karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tarjamatu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Biografi dari Imam Abu Hatim Ar-Razi. Huwa Abu Abdurrahman. Dia adalah ayahnya Abdurrahman. Abdurrahman itu yang menjadi rawi dari akidah ini. Yang namanya siapa? Ibnu Abi Hatim. Nanti juga akan kita baca, insyaallah, biografinya. Abu Hatim Ar-Razi adalah Abu Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman Muhammad bin Idris Ibn al-Munzir Al-Hanzali. Muhammad bin Idris, namanya sama dengan siapa?
Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris juga. Imam Abu Hatim Ar-Razi namanya Muhammad bin Idris bin Al-Mundhir Al-Hanzali min biladir Rai, dari biladir Rai, dari negeri Rai, makanya disebut Ar-Razi. Al-Imamu, beliau seorang imam, Al-Hafidhu, penghafal hadis, An-Naqidu, ya seorang yang teliti. Syekhul Muhaddisin, beliau adalah gurunya dari para ulama ahli hadis. Kana min nudhara'il Bukhari wa min tabaqatihi. Beliau itu satu level, satu lifting, satu angkatan dengan Imam Al-Bukhari. Lakinnahu ummira ba'dahu azyada min 20 ama. Tetapi beliau masih hidup lebih lama dibandingkan Imam Bukhari, sampai lebihnya itu berapa? 20 ama. 20 berapa? 20 tahun. Jadi setelah Imam Bukhari wafat, Abu Hatim ini masih hidup 20 tahun kemudian. Kata fi Siyar, demikianlah disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala lidz-Dzahabi, ya karya Al-Imam Adz-Dzahabi, jilid ke-13 halaman 247. Wa kana ladaihi jaladun, dan beliau itu seorang yang memiliki jalat. Jalat itu apa ya? Ulet di dalam belajar itu. Uletnya luar biasa di dalam belajar, membaca kitab, murojaah, menghafal, sampai bersafar jalan kaki kemana-mana. Uletnya luar biasa. Adimun nazar fis sabri ala talab, dan beliau itu memiliki kesabaran yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Wa tahammulil musyaq, wa tahammulil masyaq min ajlihi, dan sabar di dalam menanggung kesulitan. Makanya namanya menuntut ilmu itu pahit. Menuntut ilmu itu pahit. Kata Imam Syafi'i, wa man lam yadzuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, dia akan terjerumus menjadi orang yang jahil sepanjang hidupnya. Menuntut ilmu itu pahit, enggak enak. Enak itu antum di rumah bikin sarimin, doke loro, lombok sing pewedes karo es teh gelegap-gelegap serap. Itu enak. Tapi kalau menuntut ilmu itu pahit. Tetapi kepahitan itu ya hanya bagi orang yang pemula. Setelah dia jatuh cinta terhadap ilmu, yang namanya pahit itu menjadi manis. Antum percaya enggak pahit itu enak? Percaya tidak? Ini bagi orang yang pertama minum ini pahitnya luar biasa ini. Saya pernah ngajak teman minum kopi ini ya, single origin ini namanya, kopi asli. Harganya berapa tuh? 15.000. Pas dia minum, gitu. Rasanya kayak jamu gitu, harganya kok mahal katanya. Ya bagi orang yang belum pernah minum rasanya pahit. Tapi orang yang sudah nyandu sama ini itu enak katanya. Dan minumnya bukan seperti minum es teh, gelegap, bukan begitu. Kecil gitu. Di wet gitu. Kata para ulama, ijtahid fa inna ladzatal 'aishi fil ijtihad. Bersusah payahlah engkau, karena kenikmatan hidup itu terletak pada susah payah. Dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Antum melihat orang-orang pendaki gunung itu, pahit enggak mereka naik gunung itu? Pandangan orang yang enggak naik gunung itu pahit apa enggak? Pahit. Naik gunung, awake peliket kabeh. Badannya itu menjadi penghasil yogurt ketika dia naik gunung itu. Kewecot kabeh ra karu-karuan. Dingin, malam ini tuh dingin sekali. Kalau dia berhenti enggak jalan, jantungnya bisa berhenti saking dinginnya itu. Mendaki gunung itu betul-betul sangat melelahkan sekali. Lelah, letih, lesu, lapar, apalagi kalau kehujanan. Hujan di gunung enggak seperti hujan di kita, oce-oce penak, enggak. Antum oce-oce di gunung mati. Ya, karena dingin sekali, airnya itu seperti air es. Wah, apa ya nyoba. Gitu. Karena saya sudah berkali-kali, sudah 2 kali hampir mati, hampir saja mati kena badai itu. Tetapi orang-orang yang mendaki itu dia nggak merasakan itu sebagai sebuah kepahitan, apalagi kalau sudah mencapai puncak. Wah, senangnya luar biasa. Antum mungkin heran dengan orang mendaki gunung, tapi mereka menikmati itu. Dan mereka mungkin heran melihat antum nih. Apa bosen aja. Tenguk.
Ngontak ngantuk. Mbok mendingan kita my trip, my adventure gitu. Daurah terus kayak ngopo golek apa gitu. Tetapi orang yang sudah merasakan nikmatnya ilmu tidak bisa tergantikan. Ya. Bahkan ada yang rela meninggalkan anak istrinya, ada yang rela meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan aktivitasnya. Ada yang rela sampai ke luar negeri hanya untuk menuntut ilmu. Gitu. Sampai mana kita tadi itu? Beliau itu seorang yang sabar di dalam menanggung pahitnya menuntut ilmu. Hafiz Siyari aidan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala pula jilid 13 halaman 251 anna Abu Hatim qala bahwasanya Abu Hatim mengatakan, ini yang sedang kita baca biografinya, beliau menceritakan tentang diri beliau sendiri. Awwalu sanatin kharajtu fi talabil hadis, awwalu sanatin tahun pertama kharajtu ketika aku keluar fi talabil hadis untuk menuntut ilmu hadis. Aqamtu sab'a sinina. Ya, saya itu sampai menghabiskan waktu 7 tahun. 7 tahun itu bukan dekem enggak. Pindah-pindah, meguru, pindah sampai 7 tahun. Itu safar yang pertama. Ahsaitu ma masyaitu ala qadami. Ahsaitu aku menghitung ma masyaitu apa yang aku langkahkan ala qadami dengan 2 telapak kakiku. Ziyadatan itu jaraknya lebih ala alfi farsakhin dari 1000 farsakh. Qultu, aku mengatakan, masafatu dzalika, jarak sebanyak itu nahwu arba'ati ashhurin sairal jaddah. Itu adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 4 bulan dengan berjalan jadah itu semangat. Jadi jalan semangat ngunyeluk itu. Melaku timik-timik dondong apa? Salah. Itu selama 4 bulan. 4 bulan ki melaku. Jalan-jalan. Tapi untuk menuntut ilmu hadis gitu. Apakah di zaman dulu ada kendaraan? Ada kendaraan apa tidak? Ada tidak? Ada. Unta, ada. Kuda, keledai, ada. Tapi ini dia jalan kaki dia. Nggak punya kendaraan. Antum ada yang nggak punya kendaraan sini? Tadi ke sini jalan kaki ada nggak? Dari rumahnya? Ya ada kan? Qala, dia mengatakan summa taraktul adada ba'da dzalik, kemudian aku meninggalkan menghitung setelah itu, kemeng. Ya, menghitung jarak itu kesel, sudah saya enggak hitung lagi. Wa kharajtu minal bahraini, dan aku keluar dari Bahrain ila Mesir, menuju ke negeri Mesir, dari negeri Bahrain menuju ke Mesir, masyian, jalan kaki. Summa ila Ramalah masyian, kemudian ke Ramalah, kalau enggak salah itu di Palestina. Masyian, jalan kaki. Tsumma ila Dimash, kemudian ke Suriah, ke Damaskus, Suriah, jalan kaki. Tsumma Antokiyah, kemudian ke Antokiyah. Wa Tarasus, kemudian ke Tarasus. Tsumma raja'tu ila Himsa, kemudian ke Himsa lagi. Tsumma ila Raqqah, kemudian ke Raqqah. Tsumma raqibtu ila Irak, kemudian aku naik kapal ke negeri Irak. Karena neng laut kan enggak mungkin jalan kaki tuh. Ya naik kapal, bayar. Kullu hadza, semua ini fi safaril awal, aku lakukan pada perjalananku yang pertama dan menghabiskan waktu 7 tahun. Wa ana ibnu isyrina sanah, waktu itu usia saya 20 tahun. Berarti dia bersafar itu 20 kurangi 7 berapa itu? Mulai safar 13 tahun mengembara boleh. Nek zaman sekarang mengembara ke luar negeri jalan kaki cah 13 tahun dadi apa? Zaman dulu. Tapi itu semua dilakukan demi untuk menuntut ilmu. Lah kita gimana gitu? Aku mencintai engkau wahai Allah, aku mencintai engkau wahai Nabi, aku cinta sunnah Nabi, aku cinta hadis Nabi. Kok ramakat pengajian gremes kok. Gremes. Padahal ada motor, ada mantol. Tufiya rahimahullah. Beliau meninggal, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, pada tahun 277 Hijriah. Tarjamatu rawi hadhil aqidati Ibnu Abi Hatim. Biografi dari perawi akidah ini, yaitu Imam Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim. Ayahnya umur 13 safar nyari hadis, kemudian punya anak, ini namanya Ibnu Abi Hatim. Huwa Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris min biladir Rai, namanya adalah Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris
Dia adalah Abdurrahman anaknya Abu Hatim Ar-Razi. Sama-sama dari negeri Roy. Jadi ketiga-tiganya ini Ar-Razi semua. Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Padahal tadi saya baca pada beberapa literatur konon di zaman beliau itu ada ulama yang juga namanya Abu Zur'ah, itu ada 30 orang ulama. Tetapi ketika disebut Abu Zur'ah Ar-Razi, ya ini Abu Zur'ah yang ini. Gitu. Berarti dia itu memang istimewa dibandingkan Abu Zur'ah yang lain. Abu Zur'ah yang lain itu namanya hampir-hampir enggak dikenal. Ya. Dan beliau wafat pada tahun 200-an Hijriyah. Berarti berapa abad yang lalu? Berapa abad yang lalu? Sekarang 1441 Hijriyah. Ya, kira-kira 12 abad, kira-kira 1200-an tahun yang lalu. Beliau bertiga wafat dan namanya masih melegenda, masih disebut-sebut sampai hari ini, termasuk di Bramen di sini. Padahal beliau sudah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saya punya teman sekolah sini di SMK Nasional ini, dekat dari sini. Tahu nggak antum? Jalan kaki itu 10 menit dari sini. Kalau naik motor 2 menit. Sekolah saya situ. Saya punya teman. Waktu sekolah itu saya pernah main ke rumahnya dia sekali. Setelah itu selang 3 tahun atau 2 tahun kelulusan, saya main lagi ke situ. Tapi saya lupa. Cuma saya ingat gang rumahnya itu ini tuh. Gang rumahnya ini. Tapi rumahnya saya lupa. Sampai lurus itu ketemu keramat. Loh, kok keramatan, kok kuburan ya? Saya tanya orang-orang itu namanya si Fulan. Gak ada mas, ini namanya si Fulan. Dulu waktu sekolah naiknya motor ini. Gak ada. Mbaknya dia hanya 2 bersaudara. Gak ada mas, warga sini gak ada yang namanya itu. Saya bilang, tapi dulu saya pernah ke sini. Saya yakin gangnya ini. Iya, tapi saya orang sini, dia bilang gitu. Kamu kok ngeyel? Saya orang sini dan gak ada orang itu. Yang nama sampai sebut itu gak ada orangnya. Terus saya bengong, longa-longo, mencoba mengingat-ingat. Tiba-tiba ada orang tua, laki-laki. Mas dosi sinten mas? Nyari siapa mas? Saya nyari teman saya. Namanya siapa? Si Bulan. Di sini nggak ada mas namanya itu. Setahu saya dulu rumahnya daerah sini, cuma rumahnya yang mana saya nggak tahu. Cirinya gimana? Cirinya begini, naik motor ini, Mbak Yunya ini, dia hanya 2 orang bersaudara. Lalu orang ini mengingat-ingat. Oh iya pernah ada mas itu. Lah sekarang di mana? Dia sudah mati 3 tahun yang lalu. Teman saya. Jadi orang itu mati 3 tahun, itu orang-orang di kampungnya sudah nggak ingat lagi sama dia. Kira-kira kalau kita mati, nanti ada yang ingat-ingat kita nggak? Beliau mati sudah 1200 tahun lebih, orang masih pada ingat. Kitabnya masih dipelajari, namanya masih disebut-sebut di berbagai belahan penjuru dunia. Tapi orang tidak menuntut ilmu. Mungkin ya, mungkin kita mati aja seminggu sudah lali kabeh. Ora nenge mas, kene jenenge bejo mas. Oh, wis mati mas seminggu. Jadi 1 minggu aja sudah dilupakan, tidak tertulis namanya dalam tinta sejarah, tidak dikenang oleh orang. Karena memang tidak melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi orang banyak. Benar enggak? Coba antum menuntut ilmu, ya hafal Al-Quran, hafil hadis, lalu berdakwah, menulis, memberi manfaat kepada orang banyak sampai 1000 tahun juga. Seseorang itu masih dikenang, namanya harum hidup. Begitu. Dan di channel saya namanya Ngang Sukawruh, kemarin saya menukilkan ucapan siapa ya? Tak lihat dulu. Tentang pahala orang yang senantiasa bertambah-tambah. Bentar. Agak sabar sidik. Nyebar godong korok sabar sautara. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, akhbarani sahibun li. Saya dikasih tahu oleh teman saya. Ini yang bilang ulama, temannya ulama ya pasti ulama. Masa temannya ulama gendro kan enggak mungkin. Saya dikasih tahu teman saya, kana qad afta fi mas'alatin fil faraid. Teman saya itu, dia seorang ulama juga. Dia pernah berfatwa di dalam permasalahan faraid, masalah warisan. Wa kana syaikhuhu katufi, dan gurunya dia, syekhnya dia itu sudah meninggal dunia. Annahu ra'ahu fil manami, dan teman saya ini bermimpi melihat gurunya itu sedang membaca di alam kubur.
fi qabrihi, di alam kubur. Faqala, gurunya ngomong sama dia. Al-mas'alah al-fulaniyah allati aftaita fiha. Masalah ini yang kemarin kamu fatwakan itu, yang kamu kemarin memberi fatwa tentang masalah faraid, wasalani ajruha, pahalanya sampai kepadaku. Karena kamu tahu ilmu faraid itu kan yang ngajari saya. Kemarin kan kamu berfatwa sama si fulan. Nah itu pahalanya sampai ke saya, padahal saya sudah mati. Dia bilang begitu. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan fa'idzan qata'atil a'malu bil maut, maka apabila telah terputus amal kebaikan itu dengan kematian, fa ahlul ilmi hasanatuhum tatazayat. Tetapi para ahli ilmu, para guru ngaji, para guru-guru agama, tatazayat, akan semakin bertambah amal kebaikan mereka. Kullama intafa'a bi irsyadihim, setiap kali ada manusia yang mengambil manfaat dari ilmu mereka. Kayak sekarang ini kita belajar akidah Imam Ibnu Abi Hatim, akidahnya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini pahala ini baru masjid tok loh. Di luar sana, di pondok-pondok, di daurah-daurah, di negeri-negeri Islam, kitab ini dipelajari di mana-mana. Pahalanya dibiuki semua sama Imam Abu Zur'ah, Imam Abu Hatim Ar-Razi, rahmatullahi alaihim ajmain. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah curah kepada mereka semua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, karena kehidupan yang abadi itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia hanya 60-70 tok. 60-70 tahun itu kalau jadwal kematiannya normal. Kalau jadwal kematiannya tidak normal lebih cepat. Ada yang hanya 20 gitu. Saya ini sudah setengah lebih nek normal ya. Kalau saya normal, kalau nggak normal ya mungkin besok sudah habis jatah rizki. Begitu. Maka seorang yang as-sa'id, seorang yang berbahagia, yang memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk menuntut ilmu, karena itu termasuk salah satu jalan paling cepat yang mengantarkan seseorang menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan, Allah akan percepat jalan dia menuju ke surga. Kalau antum lewat jalan yang biasa, banyak macet, banyak lampu merah, tapi antum pengen cepat sampai ke surga, pengen lewat tol yang bebas hambatan, menuntut ilmu dan menyebarkan, mengamalkannya, itu jalan tol cepat menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Sahibul Kitabil Azim As-Sifril Kabir Al-Marja'idz Dzaruri lil Muhadditsin. Dia itu adalah pemilik kitab yang agung, ya, memiliki lembaran-lembaran yang besar dan menjadi referensi penting bagi para ulama ahli hadis, yaitu kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil tulisan Imam Ibnu Abi Hatim, menjadi referensi penting para ulama ahli hadis. Fahadzal rawi huwa ibnul imamil masyhuril murtajam anifan. Ya, perawi ini adalah anaknya dari imam yang masyhur yang baru saja disebutkan biografinya. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Anaknya Abu Hatim Ar-Razi, namanya Abdurrahman. Wa kana qad istafada min abihi wa afada wa zada alaihi. Wa kana qad istafada, dan ia telah mengambil manfaat min abihi dari ayahnya. Ayahnya yang tadi usia 13 sudah safar kemana-mana menuntut ilmu hadis itu, punya anak namanya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini berguru kepada ayahnya. Alangkah indahnya ya, anak belajar ngaji nahwu shorof kepada bapaknya. Anaknya maca kitab di semak bapaknya. Alangkah indahnya. Itu. Antum pengen enggak ngajari anak antum? Tasrifane salah le, sing bener. Nek ngi'rab kalimati ora ming waton mlethek untune gitu. Ayah yang berwibawa, punya ilmu. Pak, aku kandhani PR bahasa Arab, Pak. Bapakmu goblok kok kandhani. Tekono Pak Ustad kono lho. Malah itu kan kejadian horor kan. Dan saya ngalami gitu loh. Ada ikhwan itu punya anak sekolah ning pondok. Mulai ke rumah itu mumet belajar nahwu. Wah, kok bukunya sok ombyot dibawa ke rumah saya. Tak tolong kerjakan apa iki? PR anakku walah ya. Remuk sampean iki sebelah. Sing duwe anak sampean sing garap kok malah aku. Jane anake sapa to iki aku. Jadi menuntut ilmu lah.
Anak-anak antum sekolah di SDIT, sekolah di pondok, antum ditekoni ya tes bae. Agur kok ngene kok ora iso. Le, kowe iki sinau apa ora? Bapak iso ta ora iki? Bapak ini ro anake padha-padha weng. Wa afada wa zada alaihi, bahkan dia lebih ilmunya. Wa hadza min riwayatil ibni an abihi wa an sahibi abihi. Dan akidah ini adalah merupakan riwayat dari seorang anak dari ayahnya dan dari sahabat ayahnya. Jadi Ibnu Abi Hatim ini menuliskan akidah ini, dia meriwayatkan akidah ini dari bapaknya dan dari teman bapaknya. Ini loh akidah bapak saya, ini akidah teman bapak saya jadikan satu, dua-duanya sama-sama dari Roy gitu. Misalnya antum dari Bayat misalnya ya, jadi ulama. Antum punya teman juga penuntut ilmu yang kemudian jadi ulama, itu nanti dibikin akidah namanya akidah al-bayataini. Akidah dua orang bayat. Misalnya nek terucuk ya akidah al-terucuaini gitu. Seperti itu. Jadi ar-raziyaini itu artinya akidah dua orang ar-razi yang diriwayatkan oleh anaknya dan menjadi buku akidah ini, akidah ar-raziyaini. Wa an sahibi abihi, dan dia meriwayatkan dari teman bapaknya wa huwa Abu Zur'ah, yaitu Abu Zur'ah. Wa Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah itu huwa syekhun lahu aidan, itu gurunya dia juga. Jadi dia berguru kepada ayahnya, dia juga berguru kepada sahabat ayahnya. Seperti itu. Wa qad tatalmadha ala hadaini, dan dia berguru kepada dua orang ini. Wa kana mulaziman li abihi, dia itu bermulazamah kepada ayahnya. Wa min lataifi mulazamatihi, di antara cerita unik tentang mulazamahnya dia li abihi kepada ayahnya, ma dzakarahu adz-Dzahabi, apa yang disebutkan oleh Imam adz-Dzahabi fi Siyar, di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala jilid ke-13 halaman 264. Qala Abdurrahman ibnu Abi Hatim, berkata Abdurrahman ibnu Abi Hatim, rohala bi abi, ayahku mengajak aku bersafar untuk menuntut ilmu. Bayangkan, ayahnya itu masih remaja sudah safar menuntut ilmu, pas duwe anak ora leren sing ngaji. Anak ayo lih mangkat karo bapak neng di lunga nang luar negeri menuntut ilmu. Anaknya dia diajak itu. Sanata khamsin wa khamsina, pada tahun 505. Khamsin wa khamsina, 55. Wa mi'atain, dan 255. Mi'atain ini carry. Wa mahtalamtu ba'dahu, dan waktu itu saya belum mimpi basah. Artinya Ibnu Abi Hatim ini diajak safar oleh ayahnya ya, dalam kondisi dia itu belum dewasa, masih remaja, masih anak-anak, belum mimpi basah. Falamma balagna dzal hulaifata, dan ketika sudah kami bersafar kemana-mana, lalu kami sampai ke Dzul Hulaifah, ihtalamtu, aku mimpi basah waktu itu. Fasurra abi, lalu ayahku sangat berbahagia, haitsu adraktu hujjatal Islam, karena aku sudah mendapati hujjah Islam. Artinya orang kalau sudah dewasa itu sudah apa? Mukallaf kan gitu. Wah, sudah sempurna ini anak saya ini. Dia sudah menjadi orang dewasa. Lalu senang ayah saya. Jadi dia menghabiskan masa anak-anaknya untuk menuntut ilmu. Pertama kali dia mimpi basah itu ketika sedang safar menuntut ilmu. Wa fihi, dan di dalamnya jilid ke-13 halaman 251 dari kitab Siyar A'lamin Nubala pula, qala Ahmad ibnu Ali Ar-Raqam, berkata Ahmad bin Ali Ar-Raqam, Sa'altu Abdurrahman anittifaqi kathrati isma'ilahu wa su'alatihi li abih. Aku bertanya kepada Abdurrahman ya tentang kesesuaiannya dan banyaknya dia mendengarkan dan banyaknya dia bertanya kepada ayahnya. Faqala, artinya dia ditanya, Abdurrahman, kamu itu kalau ngaji sama ayahmu gimana toh? Kok kamu bisa hebat kayak gini? Belajarmu itu sama ayahmu gimana? Kamu diajari apa sama ayahmu? Faqala, dia berkata, rubbama kana ya'kulu wa aqra'u alaihi. Ya seringkali ayahku makan itu aku membacakan kitab untuknya. Wa yamshi, dan ayah berjalan, wa aqra'u alaihi, dan aku membacakan kitab untuknya. Jadi sambil berjalan menuntut ilmu itu ayahnya jalan nyemak, anaknya moco sambil jalan loh itu. Antum kalau safar sama anak-anak naik motor, naik mobil itu apa yang dilakukan? Nah,
Lho yang sepure, dua wule sepure le wala. Guru ngono tok. Ora diajari ilmu, enggak diajari apa, doa. Ya kita enggak menuntut kita itu seperti ulama, enggak. Ya minimalnya diajari le. Kalau naik motor itu berdoa dulu. Gimana doanya? Doa naik kendaraan, doa pergi keluar rumah. Seperti itu diajarkan sedikit-sedikit pelan-pelan. Ya. Wa yadkhulul khala'a wa aqra'u 'alaihi, dan ayahku sedang ada di dalam toilet, saya pun membacakan kitab untuknya. Jadi ayahnya makan dia baca kitab, ayahnya jalan dia baca kitab, ayahnya ke toilet dia baca kitab. Seperti itu cara ayahnya mendidik anak. Luar biasa. Fi talabi syai'in wa yadkhulul baita fi talabi syai'in wa aqra'u 'alaihi, dan kadang-kadang ayahku tuh masuk ke rumah mencari sesuatu dan aku membacakan kitab untuk dia. Seperti itu. Nah, kita baca kitab belum bisa, gimana bisa membacakan untuk orang lain? Min husni tarbiyati abihi lahu, dan di antara kebaikan pendidikan ayahnya untuk dia, manaqalahu anhu adz-Dzahabi fi tadhkiratil huffaz, apa yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz jilid ketiga halaman 830, annahu qala, dia mengatakan, lam yada'ni abi atlubul haditha hatta qara'tul Qur'ana ala al-Fadl ibn Syadzan. Lam, tidaklah, yada'ni, meninggalkan aku abi, ayahku, tidaklah ayahku membiarkan aku, tidaklah ayahku mengizinkan aku atlubul haditha, untuk mempelajari hadis, hatta, sampai qara'tul Qur'ana, sampai aku menghafal Al-Qur'an. Al-Fadl bin Syadzan. Ya, dia belajar menghafal Al-Qur'an, belajar tajwid sampai lurus bacaannya, benar-benar sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya benar, di bawah bimbingan seorang ulama namanya Fadl bin Syadzan. Setelah selesai menghafal Al-Quran, baru dia diizinkan oleh ayahnya untuk menghafal hadis dan mempelajari ilmu hadis. Wa hakadha yakunu ta'dhimu li kitabillah. Demikianlah ya, bentuk pengagungan terhadap kitab Allah. Wa tadarruj fit talab, dan bertingkat, berjenjang di dalam menuntut ilmu. Kita juga belajar itu harus berjenjang. Banyak orang di zaman sekarang belajar itu ngawur-ngawuran. Belajar pengajian sing dipelajari wis embuh ya pokoke pengajian ngono wae. Selama ini mungkin kita banyak yang seperti itu. Belajar yang penting akidah dulu. Akidah. Kalau pengen jadi ulama beneran ya, sejak anak-anak itu sudah belajar Al-Qur'an, sudah menghafal Al-Qur'an. Mayoritas para ulama hafal Qur'an ketika mereka masih anak-anak. Jadi ketika sudah gerang-gerang seperti ini ya, sudah tidak terganggu lagi dengan hafalan, dia tinggal murajaah saja, tapi dia bisa fokus membaca kitab-kitab seperti itu. Wala inayatu bitilmid, dan memiliki kepedulian, memiliki perhatian terhadap murid-muridnya. Seorang guru itu benar-benar ingin membuat muridnya paham, memiliki kepedulian, memiliki perhatian. Rata teko nilang apa ora teko, ini ada masalah apa? Sakit ya, sakit. Ditolong kalau memang membutuhkan apa? Pertolongan. Yufarragh qalbuhu, dikosongkan hatinya, awalan, yang pertama, lihifdzil Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'an. Tsumma yufarragh lihifdziz sunnah, kemudian dikosongkan, maksudnya dikonsentrasikan untuk menghafal sunnah. Madama yarghabu fil kamalil ilmi, selama si anak ini memiliki keinginan untuk mencapai apa? Kesempurnaan ilmu. Dia ingin mendapatkan ilmu. Wa fihi aidan anhu qala, di dalamnya pula dikatakan, kunna bi Misra sab'ata ashhurin, dahulu kami ada di Mesir selama 7 bulan. Lam na'kul fiha maraqatan, selama 7 bulan kami tidak merasakan kuah, tidak merasakan sop, tidak merasakan duduh. Selama 7 bulan di Mesir. Naharana naduru ala syuyukh, semua harinya di siang hari kami itu hanya berkutat belajar kepada syekh. Seharian tuh cuma ngaji saja. Seharian. Ya kalau gimana ya? Bayangke seharian ngaji terus ya, kayak antum daurah gitu loh. Daurah 2 hari, ada yang daurah 3 hari, ada yang pernah ikut daurah 3 hari. Full. Ya itu loh, ngaji terus. Sehari full itu kadang wis do kelentak-kelentek, kelentrak-kelentru. Ya. Ini selama 7 bulan. 7 bulan. Siangnya itu ngaji sama ulama. Wa bilailin ansakhu wa nuqabil, malam harinya kami itu menulis.
Dan membandingkan tulisan kami, meneliti kali ada yang salah. Siangnya ngaji, malamnya nulis sambil neliti. Wes, habis waktunya. Fa'ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhan. Pada satu hari saya dan teman saya mendatangi seorang syekh. Faqalu, dan mereka berkata huwa alilun. Syekhnya itu lagi sakit, enggak bisa ngajar. Fara'aitu samakatan, kemudian aku melihat ikan. A'jabatna fashtarainaha, yang kami merasa kagum dengan ikan itu. Ikannya gede ya, iki bader apa cedol ya kok gede ngono. Fashtarainaha, kemudian kami membelinya. Untuk apa? Untuk lauk ya, karena selama 7 bulan enggak ada lauk. Tidak ada, hatta duduh enggak ada. 7 bulan makan enggak pakai lauk, hanya pakai roti kasar. Roti kasar orang Arab itu roti ya enggak ada rasanya, rotinya itu khubz itu. Kasar rotinya, rasanya tawar gitu. Dan itu kadang kalau yang sudah stok lama itu sampai keras sekali, nggak bisa digigit, nggak bisa, harus direndam dalam air sih, dinteni sampai ngantuk-ngantuk. Begitu sudah empuk baru bisa dimakan tanpa lauk selama 7 bulan. Lalu iwa, iki to enak ikan ini. Lalu dibeli. Falamma sirna ilal baiti, kemudian ketika kami sudah sampai ke rumah, hadara waktu majlisi ba'di suyukh. Sudah waktunya belajar kepada Syekh fulan-fulan. Famadhaina, lalu kami pergi meninggalkan ikan itu. Falam tazal as-samakatu thalathata ayyamin, dan ikan itu terbiarkan begitu saja selama 3 hari. Wa kada'an yandha, hampir-hampir saja sudah membusuk. Iwak 3 hari. Ikan ya sudah dimasak itu dibiarkan 3 hari. Gimana? Antum ikan apa sih biasanya antum? Nila misalnya, nila, lele lah, lele. Lele digoreng sudah 3 hari. Itu kayak gimana rasanya? Supaya agak beler-beler sidik. Wakat an yandha, hampir saja sudah membusuk rusak. Fa akalna hunayyan lam naftafarragh nashwiyahu, dan kami memakannya begitu saja, dan kami tidak punya waktu untuk memasaknya. Jadi memakan ikan yang hampir busuk. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jasad, ilmu itu tidak akan mampu diraih dengan raga yang berleha-leha. Begitu alhamdulillah, kalau meskipun daurah saya, daurah sampai 7 hari, 10 hari, wah makanannya terjamin, gratis. Ya. 4 sehat 5 sempurna, ada fasilitas kolam renang, ada ini. Antum juga begitu kan? Ya. Enggak ada fasilitas, lah kan iso mluneng dhewe. Ya, ada monggo, ada berintik, brontong. Enak daurah di zaman sekarang. Rane sing keliren mangan iwak bosok, ndah le. Antum daurah gitu, lalu fasilitas makannya iwak bosok, wah kapok antum. Benar tidak? Kata para ulama, ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan dan jasad yang berleha-leha. Wah, antum waktunya tinggal sedikit lagi. Yang ingin bertanya segera menuliskan pertanyaannya. Wa kana ma'al hirsis syadid, dan beliau itu bersamaan dengan semangat yang sangat hebat alal ilmi, di dalam menuntut ilmu, dza ibadatin qawiyatin, itu melakukan ibadah yang kalau sudah beribadah kuat sekali. Nah, sebagian orang itu menuntut ilmu, kalau sudah menuntut ilmu ibadahnya malas. Itu. Ada yang rajin ibadah, ketika rajin ibadah itu biasanya menuntut ilmunya malas. Ada yang ahli ibadah kon ngaji wegah. Belajar bahasa Arab emang semeng mendem belajar apa nah tasrif guru kelera-keleru wae. Nek kleru digeguyu isin ya. Enggak usah isin, sing geguyu ku ya ra iso kok. Bener apa enggak? Sing geguyu itu nek kon nasrif ya guru ngene. Biasa saja. Karena itu pahit, menuntut ilmu itu pahit. Jadi beliau Ibnu Abi Hatim ini semangat menuntut ilmunya luar biasa dan ibadahnya juga jos. Fa fil masdari sabiq, pada referensi yang telah lalu, wa yurwa anna abahu kana yata'ajjabu min ta'abbudi Abdurrahman wa yaqul, ayahnya itu sampai takjub melihat ibadah anaknya, melihat ibadahnya Abdurrahman. Abu Hatim Ar-Razi melihat ibadah anaknya Abdurrahman ini sampai takjub dan berkata, man yaqwa ala ibadati Abdurrahman la a'rifu lahu dzamban, barang siapa yang kuat
melakukan ibadah seperti ibadahnya Abdurrahman, saya nggak tahu dia itu punya dosa apa enggak. Karena isinya memang ibadah terus. Fi Tarikh Dimashq Ibnu Asakir, di dalam kitab Tarikh Dimashq, ya, sejarah Damaskus, tulisan Ibnu Asakir, jilid ke-35, coba. Tarikh Baghdad jilid ke-35. Kuwi sing maca piye? Antum rasa bahas maca. Sing nulis lho piye? Mungkin kita baca indeksnya saja, daftar isinya tok mendem. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya Majmu' Fatawa 37 jilid. Itu 2 jilid itu isinya hanya daftar isi. Maca daftar isine tok wis tele-tele gitu. Ya, apalagi Majmu' Fatawanya. Ya, sejarah Damaskus. Di jilid ke-35 halaman 362, annahu qila li Abi Abdillah Al-Qazwini, dikatakan kepada Abu Abdillah Al-Qazwini, "Ish khabaruka ya Aba Abdillah?" Gimana kabar kamu wahai Abu Abdillah? Ma'a Abi Muhammad fis salat, bersamaan dengan Abu Muhammad, ya, di dalam salatnya. Faqala idza dakhalta ma'a Abdurrahman fis salat wa sallim nafsaka ilaihi ya'malu biha ma yasha. Kalau kamu sudah sholat di belakangnya Abdurrahman, maka serahkan ragamu itu kepada dia, karena dia akan melakukan itu sesuai dengan sekehendak hatinya. Maknanya apa? Sholatnya Abdurrahman ini orang mekakat. Wis nek sholat di belakang dia, pasrah no awakmu. Sudah. Maknanya apa? Kamu jangan mengharap dia akan sholat pendek. Dia sholatnya akan sangat panjang sekali, menunjukkan sholatnya sangat berkualitas. Tufiya fi syahril Muharram, beliau wafat pada bulan Muharram, pada bulan Suro, pada tahun 327 Hijriah. Ayahnya ulama, anaknya juga menjadi ulama. Itulah Siyarul Ulama, kisah hidup para ulama. Siyarul Ulama inuzha, kisah hidup para ulama itu apa ya? Menjadi penyejuk hati kita, penyejuk akal kita, dan memberi kita semangat berlebih untuk terus menuntut ilmu. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, menuntut ilmu ngaji itu harus senantiasa dijadikan sebagai visi misi yang utama di dalam kehidupan kita. Saya pernah diberitahu jika menuntut ilmu agama harus berguru pada ulama yang sanadnya harus bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hal tersebut benar? Adakah dalilnya? Tanya kepada yang mengatakan itu harus bersanad tadi itu. Ada dalilnya apa enggak? Jawabnya, yang dituntut seorang yang menuntut ilmu adalah dia menuntut ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pemahaman dia terhadap dalil itu harus cocok sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman as-salafus salih, karena mereka generasi yang telah diberi rekomendasi langsung oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Apa artinya sanad nyambung? Kalau kemudian pemahamannya tidak cocok dengan Nabi, benar tidak? Dia punya sambungnya, anak sambung. Bahkan mungkin dia keturunan Nabi, klaimnya. Bukan lagi sanadnya yang nyambung, keturunannya nyambung kepada Nabi. Tetapi manakala pemahaman agamanya menyimpang dari pemahaman Nabi, apa artinya? Makanya para ulama mengatakan justru yang disebut keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman Nabi. Itu. Alun nabiyhum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin. Lau lam yakunil alu illa biqarabatihi la sallal musalli ala tawghi abi lahabin. Keluarga Nabi itu adalah pengikut ajaran Nabi. Apakah dia orang Arab ataupun orang non-Arab, kalau keluarga itu tidak disebut kecuali karena hubungan darah, maka setiap orang yang sholat senantiasa mendoakan kebaikan bagi seorang taghut, yaitu Abu Lahab. Jadi yang terpenting itu bukan sanad yang nyambung kepada Nabi, tetapi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu mencocoki pemahaman Nabi, mencocoki pemahaman generasi salafus saleh. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa menentang perintah Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya jalan petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Siapa orang beriman di zaman Nabi? Para sahabat.
Dia mengikuti pemahaman selain pemahamannya para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi matawalla, akan kami biarkan dia di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kelak akan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi yang lebih penting itu justru pemahaman kita mencocoki pemahaman salaf. Adapun sanad, berapa banyak orang ngaku-ngaku punya sanad nyambung kepada Nabi? Berapa banyak? Dan era sanad itu sudah keputus dengan dituliskannya hadis sampai ke Imam Bukhari. Sudah, itu dari Imam Bukhari nyambung kepada Nabi sudah. Begitu antum baca Sahih Bukhari sudah nyambung kepada Nabi. Itu. Paham enggak? Bagaimana bangkit dari futur yang sangat dalam. Jeron ini. Kejeron. Futur itu ada penyebabnya, dan orang futur itu tidak serta-merta langsung ambles, jatuh tanpa hambatan itu. Futur itu ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab kecil yang tidak antum perhatikan lalu terakumulasi seiring waktu berjalan semakin besar dan menyimpangkan antum dari jadatus shawab, dari jalan kebenaran, dari jalan menuntut ilmu. Nasihat saya untuk saya dan untuk antum juga, tinggalkan teman-teman antum yang buruk. Antum bohong, dusta besar kalau mengatakan hijrah ingin menuntut ilmu selama antum masih dolan-dolan dengan orang-orang gak jelas itu. Karena as-sahibu sahib. Saya tuh pengen bertaubat, pengen ini, tapi masih kemana-mana sama orang-orang fasik, sama orang-orang fajir. Tidak mungkin itu. Dusta, klaim semata itu. Ta'sili ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kau bermaksiat kepada Allah lalu kau mengaku cinta kepadanya. Ini adalah satu hal yang mustahil dalam permisalan yang agung. Kalau cintamu jujur karena Allah, engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Kisah orang yang membunuh 99 nyawa ingin bertobat, 100 nyawa bahkan ingin bertobat, dibilang bisa diterima, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Hijrah. Tinggalkan teman-temanmu yang buruk, pindah ke teman-teman yang baik. Selama itu tidak dilakukan, mustahil dan gak ada jalan lain. Kemudian yang mendukung juga adalah setelah meninggalkan teman, jangan kehilangan takut teman. Jangan kehilangan, jangan takut. Karena dengan kita meninggalkan orang-orang yang buruk tadi, Allah akan menggantinya dengan teman-teman yang lebih baik, yang akan menyemangati antum. Ketika antum gak berangkat ngaji, ditekoni, diapeli, diboncengke, jajake, nek loman kancane antum. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman antum gak ngaji, antum pengen berubah, pengen selamat dari futurnya, ini kan sudah sadar dia. Dia sadar kalau saya ini keliru, sadar saya ini futur, dan futur saya terlalu jero. Karena antum terlalu jero di dalam bermesraan dengan orang-orang ahli maksiat. Ditinggalkan dan cari teman-teman yang soleh. Kemudian berdoa, minta ketakwaan kepada Allah, kesucian hati, minta agar dimudahkan di dalam beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, tolonglah hambamu ini ala syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa dzikrika, dan senantiasa berzikir kepadamu, wa husni ibadatika, dan tolonglah saya ini agar saya bisa beribadah. Ibadah itu kita kalau nggak ditolong sama Allah mustahil. Antum kalau nggak ditolong Allah nggak mungkin sampai ke sini. Tekanin yang alun-alun kono. Mbuh ngopo neng kono ora. Senengane nggon peteng-peteng ngono ya. Bagaimana tip agar saya selalu sabar dan istiqomah? Ya, sabar itu tipnya. Di jalan ilmu, karena terkadang futur menyerang dan saya menjadi malas belajar. Berarti gak sabar dia. Tip agar sabar adalah dengan bersabar. Dan selanjutnya yang tadi, jawaban pertama, pilihlah teman-teman yang penuntut ilmu. Antum malas karena antum milih teman-teman yang bukan penuntut ilmu. Antum akrabnya, mesranya dengan orang-orang yang gak menuntut ilmu. Ana sudah sering sampaikan ke antum, kalau ingin berubah, harus berubah total kebiasaannya. Mainnya juga begitu. Biasanya main di tempat-tempat gak jelas, begitu ngaji mainnya, ya boleh main. Bukan berarti pengajian tuh gak boleh main. Boleh main. Volcano ngaji itu kan main itu. Tapi ada unsur ngajinya gitu loh. Main sama temen, ayo nah neng Solo, apa?
beli gamis, ya, beli siwak, beli minyak wangi, main ke tempat-tempat yang bagus. Boleh main, tetapi main ke tempat-tempat yang baik dan bersama orang-orang yang baik. Selama itu enggak dilakukan, ya antum akan terus futar itu. Hukum mengikuti reuni akbar 2 Desember yang rutin diadakan satu kelompok dengan maksud menjalin ukhuwah. Enggak ada reuni akbar itu kan demo aslinya. Dan itu mengumbar aib-aib penguasa. Ini antum mungkin sudah ikut khataman enggak kemarin itu? Qaidatun mukhtasara fi wujubi taatillahi wa rasulihi wa wulatil umur. 19 pertemuan ngublek-ublek masalah ini. Ya. Kalau belum ikut, nanti minta rekamannya sama panitia. Ada rekamannya. Tidak boleh reuni 2 Desemberan, reuni 25 Desemberan, reuni malam 1 Januarian, reuni peserta Valentine. Ajang-ajang seperti itu menjalin ukhuwah itu, ya. Menjalin ukhuwah itu. Ayah antum dikunjungi, ibu antum kunjungi, kasih hadiah sama mereka. Temen antum ngaji ditilihi, sakit, menjalin ukhuwah. Lah antum neng kono menjalin ukhuwah orang ra kenal. Menjalin ukhuwah. Lah kan nanti setelah itu jadi kenal. Kenalnya neng alun-alun ya kenalan bisa. Itu untuk menjalin apa? Ukhuwah. Menjalin ukhuwah kok dadak ngenteni tanggal 2 Desember. Menjalin ukhuwah kok dadak ado-ado. Menjalin ukhuwah kok dadak dibarengi demo. Menjalin ukhuwah kok harus disertai dengan caci maki pada penguasa. Ya. Ukhuwah apa yang seperti ini? Bagaimana cara berbakti pada orang tua sudah meninggal? Dahulu ketika orang tua masih hidup, saya sering membangkang. Ini namanya kedurhakaan. Tidak mau kalau diperintah untuk membantu pekerjaan orang tua, itu kedurhakaan. Ya. Dan sudah menjadi anak durhaka. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada keduanya meskipun keduanya sudah meninggal. Dengan cara apa? Mendoakan. Sering mendoakan kepada ayah ibunya, ya, mendoakan terus. Selesai sholat, antara adzan dan qomat, di waktu hari Jumat, di waktu-waktu mustajabah, doakan orang tua. Yang kedua, kita menjalin silaturahim dengan orang-orang yang dicintai orang tua kita. Yang kedua, kalau ada kelebihan rezeki dan harus diusahakan itu kelebihan rezeki, kita bersedekah atas nama orang tua. Ja'a rajulun ilan nabi, datang seseorang kepada Nabi waqala dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, ibuku telah wafat, walam tusi, dan beliau tidak pernah memberi wasiat apapun. Afayanfa'uha an atasaddaqa anha, apakah bisa memberi manfaat kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala na'am, Nabi menjawab iya. Sedekahlah atas nama orang tua. Bangun pondok atas nama orang tua. Ini saya pengen bangun pondok pesantren ini, pahalanya untuk orang tua saya. Bangun masjid itu nggak harus ditanggung semua duitnya, ya. Tapi kita bisa patungan gitu. Ini ada 50.000 untuk bangun masjid, pahalanya untuk ibu saya, untuk bapak saya. Seperti itu. Karena kedurhakaan tidaklah melahirkan kecuali kedurhakaan serupa atau seringnya kedurhakaan yang lebih parah. Orang-orang yang disia-siakan anaknya itu rata-rata karena mereka dulu juga menyia-nyiakan orang tuanya. Jadi lekaslah bertaubat agar efek dosa itu tidak menimpa antum di dunia ini sebelum di akhirat. Bagaimana ketika kita ingin menikah sedangkan masih terlilit hutang piutang? Apakah menunda nikah, menunda pembayaran hutang? Langsung menikah saja. Ya. Saya dulu juga punya utang menikah. Bahkan saya menikah itu utang. Utang untuk menikah itu boleh. Dan dulu saya utang untuk menikah. Iya. Tapi kalau menikah ya menikah saja, jangan gengsi-gengsian harus sewa gedung, harus pakai campur sari. Antum ki jane pengen apa? Nikah ya nikah, yang penting sekedar sah. Gitu. Tapi saya nggak punya duit untuk walimah. Wes pepetnya antum nikah, wes rasa anggo walimah, engko walimahnya neng kene. Nanti yang makan-makan teman-teman ini. Terus tapi saya tuh nggak punya duit untuk membelikan makanan. Lah kan pendaan kene wes neng panganane. Wes nek wedange. Anggap itu walimah sudah. Antum nggak usah keluar duit, tinggal minta izin sama panitia. Nek panitia tak jawere. Itu mudah kan? Ada itu di Jakarta.
pemuda itu pas pengajian, ustaz tanya, siapa yang belum nikah? Ngacung. Antum pengen nikah? Iya, beneran. Siapa yang punya anak wanita ini pengen dinikahkan? Mau sama ini, punya mantu ini? Ya, tanya dulu sama ininya, anaknya. Lalu dipertemukan, anaknya di bawah pengajian ini. Ketemu, gimana? Cocok, nikahkan hari itu. Terus walimanya gimana Ustaz? Beli nasi bungkus, bagikan ke jamaah. Jadi pengajian berangkat perjaka, pulang dadi nganten. Mulih gawa bojo. Semudah itu. Gitu loh. Jadi boleh, karena kalau ditunda itu madharatnya besar itu. Ya segera menikah. Dan terkadang justru dengan menikah itu, kalau niat kita ibadah, Nabi mengatakan salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 kelompok manusia yang mesti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahidu fi sabilillah, seorang berjihad di jalan Allah. Wal mukatibul ladzi yuridul ada, orang yang menebus dirinya, membebaskan dirinya dari perbudakan. Kalau zaman sekarang mungkin ingin nyaur utang, ya. Sungguh-sungguh ingin nyaur utang, begitu duwe langsung disaurke. Itu namanya sungguh-sungguh, duwe orang ditagih men sik wae. Ora niat ini. Tidak akan ditolong orang seperti ini. Yang ketiga, wan nakihul ladzi yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian diri, mesti ditolong oleh Allah kalau niatnya lulus karena Allah Subhanahu wa taala. Musik itu tidak diperbolehkan dalam Islam, benar. Walaupun tidak ada maksud tertentu, benar. Walaupun tidak ada maksud tertentu. Kok antum nggak ada maksud tertentu, kok musik itu nggak ada maksud piye? Ya, masa musik nggak ada maksud tertentu? Setiap musik itu ada maksud tertentu. Maksudnya apa? Golek duit. Maksudnya apa? Seneng-seneng. Maksudnya apa? Gur tak ngilangi stres. Lah itu maksud namanya. Kalau nggak ada maksud, antum tidak akan bermusik. Ada maksudnya itu, musik itu. Sama pertanyaannya, karena hadisnya menyebutkan dalam satu konteks antara khamr dengan musik itu. Apakah minum khamr itu tidak boleh dalam Islam padahal tidak ada maksud tertentu loh? Abang mendem kok aneh maksud tertentu gitu. Iya, saya hanya murni ngombe cem-ceman kadal kok gitu. Tidak ada maksud tertentu. Pertanyaannya aneh dan horor itu. Nabi mengatakan layak, hadis riwayat Bukhari. Antum dengarkan. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Mau cari apa lagi? Kalau Sahih Bukhari tidak diterima, mau cari apa lagi antum? La ya'tiyanna aqwamun min ummati, kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sungguh benar-benar akan datang, ya, satu kaum dari kalangan umatku. Kaum dari kalangan umat Islam. Jadi umat Islam nih yang mengatakan akan datang ini satu kelompok dari kalangan umat Islam. Yastahillun, apa yang mereka lakukan? Mereka menganggap halal al-harira, zina. Iya, sutra. Yastahillun al-hira, afwan. Mereka menganggap halal hira. Hira itu zina. Sudah ada? Sudah. Wal harira, dan menganggap halal sutra. Sutra itu haram untuk laki-laki. Sutra yang murni ya. Kalau sutra yang sintetis boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sutra murni haram untuk laki-laki. Wal khamra, dan mereka menghalalkan khamr. Lihat, zina, sutra, khamr, wal ma'azifa, dan menghalalkan alat-alat musik. Namanya menghalalkan itu menganggap boleh sesuatu yang aslinya haram. Dan yang menganggap halal ini adalah umat Islam, kaum dari umat Islam. Jadi jangan kaget kalau ada ustadz, ada ulama mengatakan musik boleh. Itu sudah dikatakan oleh Nabi jauh-jauh hari. Jangan kaget. Tapi nggak ada maksud apapun, jangan kaget. Meskipun tidak ada maksud apapun. Karena setiap yang dilarang oleh Allah, setiap yang dilarang oleh Nabi, itu mesti ujung-ujungnya adalah keburukan. Ujung-ujungnya adalah keburukan. Karena Allah dan Rasul lebih tahu tentang keburukan daripada diri kita. Kita merasa gak ada maksud apapun, gak ada maksud jahat, gak ada maksud maksiat, tapi Allah lebih tahu itu adalah keburukan. Jadi kita sebagai seorang hamba yang lemah, kita mengikuti instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ustadz mengatakan halal, katakan kepada dia, saya semakin yakin kalau musik itu haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan akan muncul sekelompok umat Islam
yang menghalalkan alat-alat musik. Siapa itu Mas? Sampeyan itu orang. Jadi saya semakin yakin. Gitu. Ya. Apakah ada kajian sunnah di sekitar Jatinom? Lah ini masih sekitar Jatinom ini, Mas. Jatinom sini ini cerak. Ini para ulama kita jalan ke luar negeri sampai 7 bulanan. 7 tahun. Ngantung dari Jatinom lah. Cek pengen golek sing cerak meneh. Saya ada kasus pengalaman nyata ini. Sudah ada. Ini lokasinya begini saja. Ini tempat tinggalnya Ustadz. Ini tempat tinggalnya si Ikhwan di sini. Di tengah-tengah ini, dekat ke Ikhwan ini, ini Ustadz, ini Ikhwan, ini taklim bahasa Arab. Ya. Ikhwan menuju ke taklim ini jaraknya lebih dekat daripada Ustadz menuju ke taklim. Paham? Tapi si Ikhwan ini merasa kadoan. Datang ke tempatnya Ustadz. Ustadz, mbok kita ngadakan taklim bahasa Arab. Di mana Mas? Di lokasi sini, yang lebih dekat dengan lokasi saya. Loh, tapi kan taklim itu kan sudah deket toh Mas. Iya, tapi kalau saya harus ke sini tuh jauh. Antum ke situ jauh sementara saya suruh jauh lagi. Yakin ente? Malu dia. Jatinom ke sini enggak jauh, Mas. Ya. Banyak ini ada yang dari, saya dengar ini malam ini ada yang dari Lampung loh. Enggak percaya antum nanti pulang nunggu ndi to wong sing saka Lampung. Aku ya orang weruh wong. Ada yang dari Lampung ini. Dan baru sampai sore tadi. Horo. Jatinom. Lor kono ya. Ya. Khususnya untuk akhwat. Akhwat di Kalikotes ada. Di Aisyah ada. Di mana lagi? Di An-Nur. Setaim. Dekat dari Jatinom. Iya. Kebonan Al-Huri juga ada di Ngupit setiap subuh. Ada. Enggak harus di Jatinom. Saya juga bukan orang sini loh saya itu. Saya orang jauh. Sudah hampir dekat, hampir keluar provinsi sama saya. Saya ada di perbatasan provinsi saya itu. Gimana sikap kita dengan saudara-saudara kita yang di Palestina yang dizalimi tentara Israel? Sikap kita mendoakan mereka, menggalang dana kalau ada. Tapi untuk berjihad langsung ke sana itu menyelisihi prinsip sunnah. Karena prinsip sunnah mengatakan al-jihad, ya, jihad itu dilakukan di bawah instruksi dan komando penguasa. Ketika penguasa kita tidak memberangkatkan pasukan untuk membantu, minimalnya kita membantu mereka dengan logistik, dengan obat-obatan, makanan, doa. Itu yang tidak kalah penting, doa. Itu sikap ahli sunnati wal jamaah. Jangankan yang Palestina, dulu ketika kasus Ambon, ahli sunnah itu melarang, tidak boleh berangkat sendiri-sendiri. Ya, karena jihad itu menurut prinsip sunnah dia harus dilakukan di bawah instruksi dan komando penguasa. Lah kalau penguasa diam saja, yaitu dosanya dia sama Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa kita. Dosa kita adalah kewajiban kita adalah mengamalkan sunnah ini dan mempertahankan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Apa hukumnya ketika kita sedang atau sudah belajar agama sesuai pemahaman salafus saleh, lantas kita merasa kita yang paling benar? Apakah termasuk riya? Tidak. Antum berislam itu, antum memeluk agama Islam, merasa Islam itu paling benar. Salah apa keliru itu? Terus ada orang kafir, Mas, jangan merasa paling benar sendiri, Mas. Di Indonesia itu ada banyak agama. Itu jangan merasa paling benar sendiri, seolah-olah surga milik sampean sendiri. Terus antum, oh, berarti saya itu salah ya. Berarti agama yang lain bisa juga benar, ikut sana aja gitu. Sana kan sholatnya hanya setahun sekali. Sana sholatnya hanya seminggu sekali. Kalau Islam kan 5 kali. Apa begitu? Merasa paling benar itu harus. Ya. Cuman kalau kemudian kita berlaku sombong, memvonis itu salah, itu sesat, itu bid'ah, itu bukan dakwah namanya. Dakwah itu mengajak merangkul, mohon maaf Pak, itu kurang benar, yang benar seperti ini. Kita bacakan dalilnya dengan santun. Dan terkadang juga membutuhkan ulur waktu, tarik ulur, kata orang Jawa, angon mongso. Tetapi merasa paling benar itu, ya kalau kita enggak merasa paling benar gimana? Kita bisa mempertahankan sunnah. Bagaimana kita mempertahankan Islam kalau kita enggak merasa Islam itu yang paling benar? Dan Allah Ta'ala mengatakan, inna dina indallahil Islam. Islam itu satu-satunya yang paling benar. Gitu. Berkaitan dengan manhaj salafus saleh, apakah itu yang paling benar? Jelas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Banyak sekali. Ya tadi sudah saya bacakan, barang siapa mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman,
mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, mengikuti jalan selain jalannya salafus saleh, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami jebloskan ke dalam neraka jahannam. Tetapi tidak boleh memvonis-vonis inti, karena prinsip sunnah juga tidak boleh memvonis orang Islam dia itu masuk ke dalam neraka jahannam. Beda antara vonis secara umum dengan vonis secara khusus perorangan, itu beda. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran itu lantas menjadi murtad. Tidak setiap orang melakukan kebid'ahan lantas menjadi ahli bid'ah. Harus dibedakan. Tetapi merasa paling benar itu bukan riya, tapi untuk diri kita, untuk orang-orang kita. Tidak usah digembar-gemborkan. Ya, karena tugas penuntut ilmu itu belajar dan sabar di dalam proses pembelajaran tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah? Tidak ada lagi? Nah, mesti oke yuk. Bagaimana usaha kita supaya bisa masuk surga tanpa hisab? Ya, belajar itu tadi. Terutama antum belajar kitab tauhid itu. Nanti ada bab khusus tentang orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Bagaimana apabila kita batal di tengah sholat Jumat? Batal apanya? Wudhunya ya. Ya keluar wudhu lalu gabung lagi kalau memang masih ada cukup waktu. Dan lewat di depan orang sholat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh antum lewat di depan imam. Karena ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala itu Nabi sedang sholat di Arafah, ya. Kemudian Nabi menancapkan tombak kecil sebagai sutrohnya. Dan orang sudah mulai sholat. Lalu Ibnu Abbas datang naik kendaraannya, melewati depan orang-orang sholat itu. Lalu kendaraan dibiarkan merumput dan Ibnu Abbas masuk ke shaf pertama. Artinya lewat di depan orang sholat, selama orang-orang ini adalah makmum, itu boleh, nggak apa-apa. Orang malah deprok ning kono, musolak metu malah bondot ning kono, malah ngambon-amboni. Wis crossing kok. Apakah mengulang sendiri sholat Jumat? Ya kalau memang sudah habis waktunya dia sholat duhur ya, sudah selesai kok. Tapi kalau masih bisa dia nututi. Apakah sesat? Itu ada, saya sebut merek ya. Dia sebut merek. Dan cukup penanya aja yang tanya. Iya, jawabnya iya. Karena firqah ini mengkafirkan orang yang ada di luar mereka. Firqah ini mengkafirkan orang ada di luar mereka. Pokoknya kalau nggak baiat sama kita berarti dia kafir. Dan ada banyak teman-teman kita yang kemudian sudah keluar dari firqah ini. Bahkan ini ada 4 orang ulama mereka yang sekarang itu keluar. Padahal dia digadang-gadang menjadi pengganti pengurus pusat. Dan dia ditugaskan belajar ke Saudi Arabia. Malah mengetahui hakikat Islam yang sesungguhnya. Akhirnya malah keluar dan mengikuti manhaj as-salafus saleh. Saya sebutkan satu nama yang saya ingat, namanya Ustadz Abdullah Mas'ud. Kemudian ada lagi Ustadz Abdul Aziz, dulunya dari kelompok ini. Kemudian belajar ke Saudi, ketemu dengan para ulama kita di sana. Loh, Islam itu sebenarnya begini. Iya. Yang dibaiat siapa? Penguasa negeri, bukan penguasa sekte. Itulah kesalahan fatal yang luar biasa. Dan ya, firqah seperti ini gayanya diikuti oleh firqah-firqah yang lain. Pokoknya ini era baiat karo Ustadz sekte saya, ente kafir dan belum sah Islamnya. Jelas. Dan para ulama pun juga sudah di negeri kita sudah pernah memberikan vonis tersebut. Ibu tanya, aku tanya. Ya silahkan. Bagaimana hukum melaksanakan umroh dengan dana talangan dan diasuransikan? Asuransi kalau memang yang diberlakukan itu sebagaimana asuransi biasa itu tidak boleh. Karena asuransi itu mengandung unsur gharar. Gharar itu untung-untungan, seperti beli permen endap cecak. Harganya Rp1.000. Tapi kalau dapat hadiah untuk rokok jus samsu, Rp1.000 jus samsu sak bungkus. Iya, kalau menang. Tapi kalau kalah Rp1.000 itu hangus. Itulah perjudian. Itulah gharar. Dan itulah yang terjadi pada asuransi. Ya, apalagi dana talangan. Dana talangan kalau dipinjemi tapi nanti kembalinya lebih, yaitu riba. Sudah riba, gharar sih. Jadi itu unsur keharamannya ada 2. Saya tuh sampai pernah ditanya oleh seorang PNS. Tapi gimana Ustaz? Nggak ada cara lain, padahal saya ini kalau nggak menempuh itu nggak bisa umroh. Saya bilang gini, lah kenapa kalau nggak bisa umroh kok galau gitu? Antum kan orang biasa,
Artinya bukan seorang mubaligh, bukan seorang dai. Enggak umrah pun enggak ada beban apa-apa gitu loh. Lah saya ngisi pengajian kemana, enggak umrah pun juga biasa aja. Tidak gatal-gatal gitu. Ya, saya juga belum umrah. Ini pernah pengajian kemana-mana. Ya kan memang ada kemampuan. Karena umrah itu hanya wajib bagi orang yang mampu. Oh gitu toh. Lah iya apa enggak? Saya bilang gitu. Jadi umrah itu bagi yang mampu. Kalau cari-cari pinjaman riba itu menunjukkan enggak mampu ya, enggak ada kewajiban. Apa boleh kita memberi rokok pekerja orang yang membantu anak? Tidak, karena mereka terbiasa diberi rokok di tempat lain. Apakah saya jelaskan apa ini? Memberi apa mentahnya? Mentah ya apa mbako? Uang seharga rokok. Kalau memberi mentahnya tidak boleh ya. Ya dijelaskan saja. Kalau nggak mau cari yang lainnya banyak kok. Teman-teman ini banyak jadi tukang. Itu. Dan nggak minta rokok karena mereka tidak merokok. Seperti itu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Pabrik rokok pun mengatakan merokok membunuhmu. Itu dokter mengatakan tidak boleh, para ulama mengatakan tidak boleh, negara mengatakan tidak boleh, pabrik rokok sendiri mengatakan tidak boleh. Tapi kenapa nekat? Ya mungkin karena memang belum bisa baca kali. Kalau merokok itu membunuh. Bagaimana bila kedua orang tua saya sudah ngaji tapi ikut pengajian yang bukan manhaj salaf? Apakah saya sebagai anak harus mengajak menasihati orang tua agar ngaji bermanhaj salaf? Yang jelas iya, tetapi caranya harus pelan, hikmah. Berdakwah kepada orang tua enggak sama dengan berdakwah dengan selain mereka. Dan harus dengan cara-cara santun. Jangan sampai kita mengajak orang tua justru malah menimbulkan konflik keluarga. Dibelikan buku-buku atau diarahkan ke radio-radio sunnah, dipasangkan parabola agar menyetel televisi-televisi sunnah. Alhamdulillah sudah banyak seperti itu. Dan banyak dari tadi nyebut ormas juga. Ya peserta ormas ini yang sudah keluar juga banyak. Gitu. Ya karena pakai sistem itu tadi pajak. Ya, kemudian pakai pendaftaran. Antum ngaji di sini pakai pendaftarannya. Daftar pakai setor fotokopi KTP, pajak tiap bulan itu enggak kan? Nek aku tambah lemu. Hukumnya jika saya mempunyai sapi, lalu sapi tersebut menumpahkan komborannya dan saya memukulinya sebagai hukuman. Saya pernah sering sampaikan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. La tu'addunal huquq ila ahliha hatta tuqada syatul jalha ila syatil qarna. Hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing gundul digiring kepada kambing bertanduk. Karena kambing ini dulu menanduki saudaranya dengan secara zalim. Antum kalau mukuli sapi siap-siap saja. Ya, nanti akan dikisos. Sapi akan mengadukan antum. Mosok toh? Itu hadisnya seperti itu. Satu lagi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari punya keledai namanya Damun. Namanya siapa? Damun. Itu menunjukkan para sahabat memberi nama kendaraan mereka. Ya motor saya beri nama Gagak Rimang. Antum silahkan mau beri apa? Belalang tempur apa-apa silahkan. Yang jelas jangan Gagak Rimang, madan-madani aku ya. Orang kreatif babar jelas. Jadi motor saya namanya Gagak Rimang. Abu Dzar punya kendaraan berupa keledai diberi nama Damun. Ketika Abu Dzar akan meninggal dunia, dan ini disebut dalam kitab-kitab sejarah, Abu Dzar menoleh kepada keledainya, ya Damun, la tukhasimni ghadan inda rabbi, fa inni ma uhammilu alaika illa bima tutik. Damun, besok kalau di akhirat kamu jangan mengadukan saya kepada Tuhanku, karena saya selama punya kamu, saya enggak pernah nyuruh kamu untuk mengangkat benda-benda yang berat yang tidak mampu kamu angkat. Dan Abu Dzar itu kalau Damun dipinjam orang lain, dia akan greteh, dia akan cerewet memberi wasiat, nanti boleh kamu minjem Damun, tapi jangan suruh untuk mengangkat benda-benda berat yang melebihi kapasitas kekuatan dia. Abu Dzar senantiasa meling seperti itu. Karena takut apa? Diadukan oleh Damun. Jadi penanya ini harusnya dia takut. Nanti kalau sapinya mengadu di akhirat bisa bahaya. Terus gimana caranya? Apa saya minta maaf ke sapi? Ya karena sapi itu nggak bisa ini ya. Ya antum mulai berbuat baik.
ada nabi itu pernah didatangi unta. Ada seekor unta keluar dari kebun. Lalu unta ini berjalan mendekati nabi sambil berlinangan air mata. Unta ini hadisnya sahih. Nabi mendekati unta lalu ditepuk-tepuk lehernya, diusap-usap. Lalu beliau mengatakan, "Liman hadzal jamal?" Punya siapa ini? Fa kharaja syabun minal amsar. Lalu keluarlah seorang pemuda dari suku Ansor. "Li ya Rasulullah," itu punya saya wahai Nabi. Kata Nabi, "Celaka engkau. Unta ini menangis, mengadu kepadaku karena sering disabeti sama kamu." Jadi sapi itu juga punya perasaan, Mas. Kalau dia menumpahkan itu ya ya dimaklumi. Kalau nggak pengen tumpah, ibu saya juga begitu. Saya juga piara sapi, nggak percaya malam ini main kembayat. Tak tuduhi sapiku kayak apa. Ya. Jadi kalau sedang minum ditunggui, dipegangi begitu. Ya. Supaya tidak tumpah. Kalau kira-kira sudah nggak minum disingkirkan lagi. Nanti ditengok lagi siang seperti itu. Kalau ibu saya dikasih tali supaya tidak tumpah. Atau enggak antum bikin tong yang dicor supaya tidak anggulang-guling. Ada cara-cara untuk mengantisipasi itu. Tapi untuk memukuli hewan dilarang. Dilarang oleh agama, dilarang juga oleh pemerintah kita. Makanya pemerintah menerapkan prinsip keserawan, kesejahteraan hewan. Ini nanti jatuhnya nanti metode penjagalan hewan nanti. Animal welfare, prinsip mensejahterakan hewan. Jadi tidak boleh. Mohon dijelaskan apa perbedaan syarat sah dalam ibadah dan rukun ibadah. Rukun itu antum mau tidak meninggalkan rukun ya, sengaja tidak sengaja nggak sah ibadah antum. Ya, tapi kalau syarat kalau tidak sengaja itu masih ditolerir. Tapi kalau rukun tidak ada tolerir. Itu nanti dibahas dalam ilmu usul ya. Bagaimana menyikapi pemberian makanan yang diberikan koperasi, sedangkan kita tahu koperasi tersebut masih menggunakan sistem riba. Apakah uang hadir dan SHU tidak harus diambil? Ini sebagai anggotanya ya. Ya nggak boleh kalau memang dia menerapkan sistem riba. Nggak boleh. Menerapkan sistem riba kok hasilnya dimakan sama kita, tidak boleh. Dan lebih baik keluar ya. Karena dosa riba itu mengerikan sekali. Bagaimana menyadarkan kawan kita yang masih melakukan syirik sedangkan kita belum mempunyai ilmunya? Jangan disadarkan, antum ngaji dulu. Karena kalau antum ingin menyadarkan orang berbuat syirik itu banyak di sekitar. Bukan hanya teman antum, mungkin keluarga antum, teman saya, keluarga saya, masyarakat kita masih banyak. Jangan buru-buru pengen tampil menyadarkan orang sementara kita tidak punya ilmu. Karena dakwah nggak dibarengi dengan ilmu, rusaknya lebih besar daripada baiknya. Ketika Kiai Bagong anaknya atau keturunannya Kiai Slamet di Solo yang disembah itu, disembah-sembah, itu ada seorang pemuda, antum bisa cek nanti beritanya, jejak digital itu kejam. Jejak digital itu susah untuk dihapus. Ada seorang pemuda nekat menombak Kiai Bagong ini sampai mati, meninggal dunia. Karena dia nggak tahan melihat kesyirikan. Tapi apakah setelah Kiai Bagong mati kesyirikan berhenti? Tidak, orang-orang masih berdatangan ke kuburannya Kiai Bagong. Jadi bukan menghancurkan itunya, tapi yang lebih penting dari itu adalah mendakwahkan tauhid dan sunnah seperti ini. Ngujak, ngaji, tengok, ngombang, ngombe. Itu hanya efek samping. Intinya adalah menuntut ilmu, memahami, mengamalkan dan menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Bila ada ikhwan mau nikah, akhwannya juga sudah ngaji, lalu saya kadang teleponan. Ini codot namanya. Dan boncengan. Codot ndase ireng. Dan itu belum menikah, apakah ini berpengaruh pada rumah tangga kelak? Sangat berpengaruh. Karena sesuatu yang dimulai dengan kemaksiatan, efeknya ke belakang mesti buruk. Tinggalkan itu. Selama belum ada akad nikah, masih asing, belum boleh ngapa-ngapain. Teleponan apalagi boncengan ini nggak boleh itu. Ma qala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki berdua-duaan dengan wanita kecuali yang ketiga adalah setan. Menyentuh, Nabi mengatakan inilah usafihun nisa. Aku tuh tidak pernah salaman dengan wanita asing. Nabi mengatakan seseorang dipaku kepalanya dengan besi panas, pantai di sini, itu lebih baik darinya daripada tangannya menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Kok boncengan? Itu sudah zina hati, sudah zina tangan, sudah zina macam-macam kalau sudah boncengan seperti itu. Tidak boleh. Iki sing wedok wis ngaji ya gelem ae dibonceng. Ini berarti mengajinya masih belum
jos itu, harus diperjoskan lagi itu. Bagaimana hukumnya jika bekerja di pabrik yang ada campur baur antara laki dan perempuan? Ini jika penanya wanita tidak boleh sama sekali. Karena hukum wanita itu di rumah aslinya. Wa waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian keluar dan berdandan sebagaimana keluarnya wanita-wanita jahiliyah. Jadi wanita tempatnya di rumah. Yang berhak mencari nafkah itu laki-laki. Kalau penanya ini laki-laki, maka kata para ulama boleh karena memang laki-laki hukumnya ada di luar. Tapi kalau bisa pilih pekerjaan yang tidak ikhtilat itu lebih bagus. Tapi kalau selama ini belum dapat, ya tidak apa-apa dia di situ dengan menundukkan pandangan dan berusaha menjaga jarak dengan para wanita semaksimal mungkin. Ya, menjaga jarak semaksimal mungkin dan menundukkan pandangan. Karena antum bekerja ya semuanya aja ya. Kalau di jalan kan nggak bisa. Di pasar, di jalan, nggak bisa. Apakah berarti tidak boleh? Boleh, tetapi harus menjaga batasan-batasan syariat. Itu fatwa dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Kemanakah ruh manusia ketika koma? Saya tidak tahu. Wa ma utitu min ilmin illa qarira. Qulir ruhu min amri rabbi. Kata Allah dalam Al-Quran, katakan Muhammad, roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Dan manfaatnya apa? Untuk mengetahui rohnya orang yang koma. Nggih. Arep tak celuk. Lebokke ning jahe langkung itu. Mah mau ngendi Mas? Gitu gitu. Ngopo? Buat apa? Kita lihat orang yang koma di ruang ICU selama beberapa waktu. Dia tidak tahu karena itu urusan gaib, la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang diterangkan adalah orang tidur. Orang tidur itu rohnya ditahan oleh Allah, lalu kemudian dilepaskan lagi. Barangkali koma juga kasusnya seperti itu. Bisa jadi kalau dilepaskan dia hidup, kalau enggak ya bablas meninggal dunia. Bagaimana posisi makmum jika imam kunut? Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah, diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebagian mengatakan mengaminkan, sebagian mengatakan tidak. Dan saya cenderung untuk tidak mengaminkan dan diam saja menunggu. Ya, tidak mengaminkan, tidak mengangkat tangan. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, termasuk Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, yu'amminu wa yarfa'u yadahu wa yu'amminu du'a al-imam. Mengangkat tangannya dan mengaminkan doa imam. Tapi saya sendiri cenderung tidak, dan itu pendapat kalau saya tidak salah yang dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, karena memang kunut subuh itu tidak pernah ada. Sahabat Nabi mengatakan itu bid'ah. Ya kalau bid'ah ya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam bermaksiat, di dalam berbid'ah. Kapan akan ada negara khilafah? Lah itu urusan masa depan kok. Masa depan itu seperti kumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Kapan khilafah itu? Kapan ya? Nggak ada yang tahu. Semuanya tempe. Bismillah. Hawane sumuk. Tapi Nabi mengatakan al-khilafatu salasuna sanatan tsumma tasiru mulkan ba'da dzalik. Khilafah itu berlangsung 30 tahun. Kemudian setelah itu berubah menjadi kerajaan. 30 tahun setelah dihitung itu masanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditambah Hasan bin Ali. 30 tahun. Setelah itu yang diklaim sebagai sistem khilafah itu ternyata itu bukan khilafah. Bani Abbasiyah misalnya. Ini adalah kekhilafahan Bani Umayyah, ini kekhilafahan Bani Abbasiyah. Itu yang menjadi raja siapa? Anaknya. Betul tidak? Itu kerajaan, bukan khilafah. Coba antum lihat khilafah ala minhajin nubuwah yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Yang menjadi khalifah siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar mati, apa yang jadi khalifah anaknya Abu Bakar? Bukan. Siapa? Umar. Setelah Umar yang jadi khalifah apa anaknya? Bukan. Itulah khilafah. Yang setelah-setelahnya itu adalah kerajaan. Dan khilafah ala minhajin nubuwah nanti akan muncul di akhir zaman dibawa oleh Imam Mahdi. Seperti itu. Jadi sistem kerajaan itu dalam Islam boleh. Nabi Daud seorang raja, Sulaiman seorang raja, dan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu raja-raja semua. Bukan kekhilafahan. Kalau kekhilafahan yang jadi penguasa itu bukan anaknya.
Apa pendapat Ustaz tentang pengobatan ningsih tinampi? Nek wedok, nek lenang kan tinompo. Apakah syirik? Ya, syirik, dan dia seorang dukun yang mengklaim ilmu gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tanya sama MUI kalau kurang yakin. Itu paranormal, dukun. Nabi mengatakan man barang siapa ata mendatangi kahinan dukun, au arrafan atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur terhadap ucapan Nabi Muhammad, terhadap wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berobat dengan cara yang lainnya, dengan ruqyah, dengan ke dokter, tidak menempuh cara-cara syirik. Lebih baik sakit sampai mati tapi kita bertauhid daripada sembuh tapi musyrik nanti masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Dan betapa banyak orang-orang awam yang terfitnah dengan kejadian seperti ini. Lawan yang sudah ngaji aja masih tanya. Padahal jelasnya seperti matahari di yang siang hari bolong. Bolong lagi ora buntet. Sudah jelas sekali. Tapi masih ini sudah ngaji, apalagi orang yang tidak ngaji. Ya, karena akidah mereka miur-miur. Tidak percaya sepenuhnya 100% terhadap Al-Qur'anul Karim. Terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dukun itu hakikatnya diperalat oleh setan, dan hampir semua dukun-dukun yang bisa ngobatin, yang bisa ngusir jin itu rata-rata dia punya khodam, punya jin juga yang bantu dia di belakangnya. Oh, semuanya itu. Tidak bisa tidak. Karena manusia normal nggak bisa melakukan itu. Begitu dia bisa melakukan, bisa lihat di dalam tubuhnya ada ini. Ini dia ini hakikatnya di dalam tubuhnya ada jin. Cuma jinnya itu pangkatnya lebih tinggi sehingga dia bisa ngusir jin-jin kecil ini. Itu hakikat yang sebenarnya terjadi. Makanya Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sekelompok manusia minta tolong kepada sekelompok jin, dan pertolongan jin pada manusia tidaklah menambah kecuali kesesatan. Dan baru beberapa hari yang lalu saya melihat ya, video juga seorang pemuda menikah dengan jin. Namanya Darmi. Ya. Menikah dengan jin namanya Darmi. Apakah mungkin? Syekhul Islam mengatakan mungkin, dan pemuda ini menceritakan, ya saya menikah dengan jin. Apa yang Anda peroleh? Ya dia senantiasa membantu saya bisa ngobatin orang kena santet. Itulah hakikatnya. Para dukun itu seperti itu, mereka dibantu oleh jin. Kalau pengobatan yang Islami hanya pakai ayat-ayat suci Al-Quran, pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar dibacakan begitu. Ya, kalau kamu tak tangkap lo, tak sedot. Kayak sedawat. Jin kok kayak sedawat. Bagaimana hukum Islam tentang berwudu? Tapi diajak bicara enggak apa-apa. Bicara itu bukan satu hal yang membatalkan wudu. Ada antum baca kitab fikih berbicara membatalkan wudu? Enggak ada. Setahu saya tidak ada. Apa hukumnya mendengarkan musik? Sudah tadi dijelaskan. Bagaimana jika kita mendengarkan murotal seperti suratul Kahfi pada hari Jumat? Apakah pahalanya seperti membaca langsung? Ya tidak. Al jazaa'u min jinsil amal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendengarkan itu kadang apakah dia bisa fokus 100%? Enggak bisa fokus 100%. Pandang fokus itu hanya 10 ayat pertama, baru mikir liane terus kembali lagi gitu. Jadi ya tidak akan sama dengan orang yang membaca langsung. Sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan dalam satu waktu? Ketika ada kesamaan ilah, itu namanya at-tasyrik. Di dalam ilmu fikih itu ada yang disebut at-tasyrik, memserikatkan dua amal yang laisa maqsudan li dzatihi, yang tidak dimaksudkan zatnya amalan tersebut. Seperti habis wudu itu ada sholat sunnah wudu, ada sholat tahiyatul masjid, ada qobliyah. Cukup antum sholat sekali 2 rakaat dan diniatkan 3-nya, dapat 3-3-nya. Karena waktunya sama dan jumlah rakaatnya juga sama dan tidak dimaksudkan lidzatihi. Apa sih tidak dimaksudkan lidzatihi? Itu nanti urusannya dalam masalah usul fiqh lagi. Ya, sehingga proses pembelajaran kita masih teramat panjang dan kita harus meyakini bahwa menuntut ilmu itu selama hayat dikandung badan, selama jatah usia masih ada. Gitu. Itu saja bisa kita sampaikan ya, sudah sumuk sekali ini. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata
hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.